always like to play with. Right of passage class. Ya, kami dari kelompok 4 MSDM yang akan melakukan tugas wawancara MSDM. Nah, kali ini kami ada di perusahaan Ekayo Musik. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fahri Ramadan dengan akhiran NPM 15. Dan saya dari Prayoga dengan akhiran NPM 14. Saya Dede Dama Berdola, akhiran 13. Saya Wahyu Paulonadi Pratama dengan akhiran NPM 15. Habit matching the gas tank. Ooh, that's right, shit. Unstoppable, legendary animal. Digital justice, now you gotta know what's hail to the king and queen of the ruckus. Young money wired, no denying. I've always liked to play with fire. Di sini kami kelompok 4 MSDM akan mewawancarai salah satu pegawai di Ekayo Yamaha Music School. Sebelumnya mari kita kenalan dulu. Halo, selamat pagi Mas. Atas nama siapa? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Petrus. Atas nama Kak Petrus. Di sini kita akan mewawancarai terkait MSDM di Ekayo. Untuk pertanyaan pertama, soal perekrutan. Kira-kira ada nggak sih Kak metode perekrutan yang digunakan di Ekayo ini, atau mungkin dari pengalaman kakak sendiri? Oke, baik. Jadi kalau untuk perekrutan di sini kan ada dua, maksudnya karyawan itu terbagi dua ya. Ada guru dan karyawan khusus untuk sales. Jadi kalau untuk guru, pertama itu kalau untuk tenaga pengajar guru, dipastikan untuk calon guru ini dia udah bisa not balok, dalam artian untuk di musik sendiri dituntutnya sudah pro. Jadi untuk nanti terjun jadi pengajar di Ekayo Musik ini itu tidak ada salah langkah lah gitu. Karena kan di bulan kami itu Yamaha Musik, jadi memang dituntut untuk pro gitu. Terus untuk guru ya. Terus untuk kedua, untuk yang perekrutan untuk karyawan sales, yang pasti di sini karena kita jualannya untuk alat musik, untuk sales sendiri itu harus bisa menguasai alat musik ya, minimal satu. Jadi untuk tahap selanjutnya misalkan awal perekrutan dia hanya bisa main gitar, ya next dia itu harus mengembangkan dirinya lah, bisa piano atau keyboard gitu. Jadi misalkan ada pembeli untuk tanya dan untuk main bisa sedikit lah. Itu peraturan dari perusahaan? Ya. Oh gitu. Kalau untuk guru tadi ada lulusannya nggak sih Kak? Nah kalau untuk guru minimal sih ya lulusan SMA ya. SMA. Tapi kalau lebih bagus ada tingkatan misalkan akademik ya lebih bagus. Cuman memang gaji besarnya harus bisa not balok. Not balok. Iya. Jadi kalau misalkan udah jago banget mainnya tapi dia nggak bisa not balok ya susah. Gitu. Betul, ada tes juga ke guru? Betul, jadi sebelum jadi pengajar kirim CV, kita lihat dulu CV-nya segala macem, kita interview, langsung kita suruh mereka main. Kalau oke, misalkan dari sini oke, kita berangkatkan dulu ke Jakarta. Nah nanti setelah di Jakarta itu pun masih 50-50 ya. Kalau dari Jakarta oke, kamu lulus, baru bisa mengajar. Tapi kalau misalnya lulus di sini, pas tes lagi di Jakarta untuk dari yang mengajar sendiri, dari Jakarta tidak lulus, yang mau musik Indonesia ya nggak bisa terima juga untuk jadi tenaga pengajar. Jadi kalau misalkan di Jakarta nggak ngelulusin, Ya, nggak iya lulus. Pak. Gitu. Masih soal ini sih Bang, perekrutan. Kalau tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses perekrutan itu apa aja sih Bang? Kebanyakan kalau untuk guru ya memang itu tadi banyak peminatnya, cuman ketika pas di tes yaitu bisa baca not balok ya khususnya. Kalau not angka mungkin kan kita aja pas di sekolah dari SD pun udah bisa not angka. Kalau not balok kan memang agak susah. Itu sih kalau untuk guru. Untuk guru. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan proses seleksi nih. Walaupun kita ngobrol sama salah satu pegawainya, tapi kita tanya-tanya aja sih soal terkait
pengalaman waktu proses seleksi. Nah, kalau untuk Mas sendiri, tahapan proses seleksi jadi karyawan di perusahaan Anda tuh gimana sih? Seleksinya ya sama sih, semuanya ada tantangannya masing-masing ya. Kalau sales ya seleksi yang pertama ya pasti kita pandai untuk berbicara dengan calon customer, kayak pembeli yang mau datang, kayak misalkan tutur dan bahasa kita tuh seperti apa gitu. Kalau untuk guru ya pasti itu tadi kayak bisa baca balok segala macam. Terus cara mengajarnya gitu kan, karena kan di sini kan ada kelas privat dan grup, pasti kan beda-beda cara mengajarnya. Itu sih tantangannya. Kalau misalkan sales gitu bang, Ya. itu ada targetnya nggak sih bang? Nah, karena kita alat musik ya, Hmm. bukan kebutuhan pokok ya, Ya. maksudnya. Kalau untuk target sih kita nggak ada, cuman kita tetap mengejar target, cuman target yang maksudnya Yang di apa ya bahasanya, di dipatokin gitu, misalnya Ah. tiap bulan harus segini gitu, Iya. nggak ada sih, Enggak ada. nggak ada. Karena kan ya memang sulit sih kalau untuk orang. Kalau misalkan target utamanya, target pasarnya gitu, jadi target pasarnya kalau di Yamaha Eco School ini apa sih Bang? Dari kalangan masyarakat mana sih bang? Targetnya ya, Target. sebenarnya semua kalangan sih, karena kan musik juga, misalkan untuk anak-anak juga membantu mencerdaskan juga kan, pendidikan segala macam, semua sih nggak ada maksudnya target dari misalkan menengah ke atas tadi kita nggak sih, semua kita targetin. Lanjut ke topik ketiga tentang pengembangan karyawan. Bagaimana sih, ada nggak sih dari perusahaan ini, dari Ekayo ini, suatu program untuk mengembangkan atau melatih karyawan? Oh baik, jadi kalau dari Ekayo Musik sendiri, setiap itu kita ada program untuk pengembangan. Misalkan dari guru itu diwajibkan untuk ikut ujian. Jadi misalkan, jadi kalau untuk piano itu ada grade-nya kan? Iya. Misalkan guru piano grade-nya berapa? Ya kalau misalkan mau income guru itu lebih besar, diwajibkan untuk tes lagi, Tes naik lagi. grade gitu. Nah itu untuk guru. Next, kalau untuk sales pengembangannya, jadi tiap tahun kami itu di seminar, ya kan, Jakarta. Nanti ada dari Yamaha itu misalnya ada produk baru nih, keyboard atau gitar produk baru, ya kami berangkat ke Jakarta untuk seminar. Jadi untuk mempelajari knowledge produk yang terbaru apa. Jadi kita ada yang terbaru, kita udah tahu speknya apa, terus kelebihannya, kekurangannya apa kita udah tahu. Itu untuk sales. Gitu. Ada pengembangannya. Berarti ada di perusahaan ya? Ya. Kalau misalkan program pengembang karyawan yang ditawarkan perusahaan Yamaha Music School ini apa aja bang? Untuk kan tadi guru udah, Ah. sales udah. Kalau untuk siswanya ada? Siswanya ada, kayak misalkan Sama juga pakai grade? ya bagi grade juga. Jadi mereka misalkan siswa nih udah lama di sini dan dilihat maksudnya kualitas dari siswa itu bagus, dia diperbolehkan untuk ikut tes jadi guru. Oh. Gitu. Karena kan syaratnya tetap dari Yamaha Jakarta sendiri, Yamaha Musik Indonesia menentukan, silakan. Misalnya ada kok udah beberapa menit dari sini Jadi ya guru. udah guru. Tadi saya sempat lihat ada poster di dinding tuh, kayak ada performer ya? Iya, perform. Iya. Itu juga dari siswa naik grade. Dari siswa grade ada graduation juga segala macam gitu untuk. Ya jadi murid di sini nggak hanya les saja, terus juga ada perform juga. Ada show-nya. Ada show juga. Kalau ini bang, kalau orang murid sini gitu, belajar di sini dapat kayak sertifikat atau keuntungan lain yang kelihatan gitu nggak sih bang? Oh tentu. Selain skill gitu kan? Jadi sekalian skill Hmm. kita juga ada sertifikat. Sertifikat jadi misalkan nanti bisa dipakai ya untuk misalkan kalau mau masuk akademi bisa lewat jalur prestasi ya. Nah itu juga ada. Oh, Ada. itu terpakai. Ada kita pakai. Sudah beberapa yang pakai juga. Oke. Lanjut kita ke topik keempat tentang kesehatan dan keselamatan kerja pegawai. Kalau untuk Mas sendiri nih, dari Ekayo Music School ini ada nggak sih sebuah pemastian untuk kesehatan dan keselamatan antar pegawainya?
Oh ada sih Bang. Dari kami ada juga. Ada yang pribadi, tapi ya dari perusahaan juga ada. Kalau untuk perusahaan itu seperti apa? Boleh disebutkan? Boleh. Ya BPJS sih Bang, masih BPJS kalau untuk karyawan. Yes, tenaga kerja dan kesehatan. Nah, misalkan Bang terjadi kecelakaan kerja nih di perusahaan di kantor itu gimana Bang lanjutnya? Kecelakaan kerja itu bisa ke Bisa kayak- manusia ataupun ke alatnya. Hmm. Kira-kira ada nggak penanganannya? Cara penanganan kasusnya? SOP-nya gitu Bang. Oke, kalau selama ini dari misalkan dari alat ya, dilihat sih maksudnya kasus yang terjadi dari alatnya. Misalkan kayak display barang tiba-tiba jatuh ya, kita lihat dulu kasus step by stepnya. Misalkan display, terus kita lihat stand itu udah rapuh atau belum gitu, tapi tetap ada penangannya. Dilihat kasusnya, tapi ada untuk penangannya ada. Jadi gitu, kadang ada nggak sih yang kayak rusak diganti sama pegawainya? Kalau selama ini karena memang kami hati-hati, belum ada sih yang rusak. Belum ada ya. Belum ada yang rusak. Untuk topik kelima tentang kompensasi, mungkin ini sedikit pribadi tapi kita tanyain aja ya, untuk Mas sendiri itu perhitungan gajinya itu seperti apa sih dari kebijakan EKAI itu? Oh baik, jadi gaji pokoknya ada, bonusnya ada, Ya insentifnya. ya insentifnya ada, terus ini sih gaji pokok ada, bonus ada. Bonus itu dihitung Dari penjualan, misalkan per bulan ini ya jual gitar berapa ini, Ya. nanti dilihat dan di total berapa, ada presentasi yang dikasih saya. Oke, target ya? Bukan? Iya, tapi enggak sih. Kalau target kan misalkan kita jual per bulan 1 juta misalkan, Iya. gitu kan. Kalau itu kan target. Tapi kalau di sini kita misalkan dihitungnya dari unit yang kita jual berapa, itu ada bonusnya karyawan, itu untuk sales. Nah kalau misalkan nih Bang, itu kan tuh sales tuh. Tapi kalau misalkan bagian admin nih bisa ngejual gitu, Iya, dapat juga. bisa dapat insentif juga. Nah, kalau untuk admin, mereka juga dapat bonusnya sendiri dari perekrutan murid. Oh, oke. Oh. Jadi kan mereka juga kayak perekrutan murid ya. Mereka juga dapat. Itu dapatnya malah dari Yamaha Musik Indonesia. Oh, dari- Pusat. Dari Perusahaan. Pusat yang dapat. Jadi kalau bagian admin Ada insentifnya dari murid. Tapi kalau mereka juga Bisa jual jualan barang. juga dapat. Oh, jadi bisa dapat juga. Lebih juga. Lebih juga. Lanjut kita ke topik terakhir tentang pensiunan ataupun pengunduran diri. Untuk pengalaman, sesuai pengalaman Mas aja. Pertanyaan tuh, ada nggak sih program pensiun yang ditawarkan dari perusahaan? Kalau karena saya baru sih Mbak ya, maksudnya selama bersama karyawan-karyawan di sini belum ada yang pensiun, jadi belum tahu sih kalau untuk program pensiun itu. Tapi ada sih dari perusahaan ada. Oh ada? Ada. Kayak, oke gimana tuh maksudnya? Misalkan kerjanya berapa tahun, Hmm. terus karyawan mau resign, ya ada lah. Maksudnya nominal yang dikasih dari perusahaan. Gitu. Kalau untuk pengurusan pengunduran diri tuh ada nggak? Ada, misalkan ya hampir sama setiap kayak PT-PT yang lainnya, 1 bulan sebelumnya. Oh. Misalkan untuk mengajukan untuk resign atau 1 bulan sebelumnya harus. Oh, sudah ngajuin surat pengunduran diri. Betul. Misalkan nih Bang, kalau karyawan ngajuin pengunduran diri, cuman dia udah nggak kerja, udah nggak kerja lagi gitu, sebelum udah nggak kerja, jadi kena penalti gitu nggak kira-kira Bang? Kan 1 bulan sebelumnya tuh, tapi dia nggak masuk. Nah jadi dia kena penalti nggak gitu Bang? Selama ini sih maksudnya belum Benar dapat kejadian. kasus yang seperti itu sih Bang. Jadi belum tahu untuk penanganan itu. Tapi sebenarnya ya ada kompensasi tersendiri lah. Oke. Itu cukup teratur. Oke. Wawancara pertanyaan sudah selesai. Terima kasih atas Kak Petrus Ya. sudah menjawab pertanyaan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami.
Selanjutnya, terima kasih dan semoga Ekayo Music, Yamaha Music School ini semakin berkembang ke depannya. Bye-bye. I've always liked to play with. Rite of passage, classic habit, matching the gas tank. Ooh, that's right, shit. Unstoppable, legendary.